Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Jadi pada kesempatan kali ini saya kedapatan motor Vario FI starter kasar kawan. Vario KZL, bit KZL sama. Ini keluhannya double starternya berat. Ini saya coba double starter 3 kali dan ya terasa berat sih. Yang bahkan yang ketiga kalinya itu seperti nggak kuat. Dan ini saya cek kickstarternya itu terasa berat sekali kawan, seperti motor CB 200 cc padahal ini cuma 110 cc. Ini akinya juga sudah saya cek kondisinya normal, bahkan ini memakai aki Vario 125 yang 6 ampere, jadi dipaksakan masuk ke box filternya, starternya tetap nggak kuat, masih berat. Kalau dari analisa saya ini katup dekompresi pada knock on asnya nggak ada. Soalnya info dari yang punya motor ini, motor sebelumnya pernah dibongkar, jadi saya akan cek. Nah ini motornya udah terbongkar, bodinya kita bongkar ya kawan, kita bongkar tanpa pisah rangka. Istilah bahasa Jawanya itu dirogoh atau didodos kawan, karena kalau pisah rangka itu estimasi waktunya sedikit lama, dan kalau didodos ini ya bisa menghemat waktu, tapi agak ribet ya kawan, soalnya memang kondisinya nyelempit, jadi kalau kita membuka baut-baut itu agak susah, tapi ya saya lebih nyaman pakai cara ini. Oke, kita lepas dulu businya, kita lihat kondisinya, kondisi pembakarannya, apakah terlalu boros, apakah oli tercampur ke ruang bakar. Oke, sepertinya aman ya kawan. Kemudian kita lepas baut cover headnya menggunakan kunci L6 supaya enak. Sok belakangnya kita lepas juga ya kawan, supaya mesinnya itu agak ke atas, agak dangak istilahnya. Kemudian kita lepas juga selang hawanya yang nempel di cover head ya kawan. Setelah kedua bautnya terlepas, kemudian kita lepas cover headnya, kita pukul-pukul saja menggunakan palu, gagang palu ya kawan. Oke, setelah terlepas cover headnya, kita senteri kawan. Apakah ada curutnya atau ada buayanya? Kita nggak tahu. Nah, dan benar saja ini katup dekompresinya nggak ada. Pantesan aja starternya itu berat ya kawan, seperti motor-motor cc besar. Lanjut kita bongkar gear timingnya. Nah ini jadi tantangannya untuk membongkar mesin tanpa pisah rangka ya seperti ini kawan. Jadi agak susah, bautnya itu nyelempit. Kalau tangan kita besar mungkin agak kesulitan. Kita buka pelan-pelan, copot bautnya pelan-pelan supaya nggak jatuh di dalam mesinnya kawan. Kalau jatuh, waduh repot itu kawan. Kemudian kita lepas juga baut penahan knock on as ya kawan. Itu bautnya itu ukuran 10. Kita lepas saja perlahan-lahan, jangan sampai jatuh bautnya. Kemudian lah ini yang paling penting, ini triknya, saya kendorkan baut setelan klep sampai mentok ya kawan, supaya templar atau rocker armnya itu bisa mentok ke klep, jadi nanti celah antara knock on as dan rocker armnya itu banyak, jadi knock on asnya bisa bebas sehingga bisa ditarik keluar. Ya mungkin kalau mekanik paham lah ya gambarannya. Kemudian kita tarik knock on asnya perlahan-lahan ya kawan, kita tarik perlahan-lahan pakai perasaan, jangan dipaksa pokoknya, digoyang-goyang. Lah ini kan benar kan kawan, ini enggak ada katup dekompresinya, entah ini digondol siapa ini. Nah ini spare part penggantinya kawan, ini terlihat masih ada katup dekompresinya ya. Kemudian sebelum kita pasang, kita lumasi dulu pakai oli. Ingat pakai oli ya kawan, jangan pakai vigel karena kalau pakai vigel itu peruntukannya buat benda yang lain. Setelah kita lumasi, kemudian kita masukkan ke dalam mesin, kita masukkan perlahan-lahan pakai perasaan, jangan dipaksa kawan. Mutarnya harus lancar kawan, nggak boleh seret. Kalau seret itu nanti perputaran mesinnya nggak akan normal kawan. Kemudian selanjutnya kita pasang gear timingnya, kita pasang sambil kita topkan ya kawan. Jadi kita topkan di bagian magnet itu, tulisan yang dekat garis T harus pas dengan coakan yang ada di crankcase. Garis gear timingnya juga harus sejajar menghadap ke depan. Kalau nggak pas ini masangnya, motornya bisa ya nggak normal kawan, bisa berbut, tarikan atasnya nggak dapat, tenaganya juga nggak ada. Setelah dirasa pas, kita kencangkan kedua bautnya, kemudian diputar-putar apakah dirasa sudah normal. Kita putar beberapa kali. Setelah dirasa normal, kemudian kencangkan kembali baut setelan klepnya, kita kencangkan dan kita setel sekalian. Ini saya setel menggunakan feeling ya kawan ya, karena sudah terbiasa lah. Kemudian kita pasang businya kembali
dan kita coba hidupkan mesin apakah masih berat atau sudah enteng, sekaligus mengecek mesinnya normal atau enggak dan jalur olinya itu naik atau enggak. Oke, aman ya kawan. Itu olinya sudah naik, jangan lama-lama, nanti kalau kelamaan olinya bleber kemana-mana kawan, karena ini belum ditutup. Kemudian tutup cover headnya, jangan lupa gasketnya diberi lem ya kawan, di bagian yang jeglongnya itu supaya tidak bocor. Kemudian pasang baut L-nya, sebenarnya kalau pakai ini menurut saya ya mudah-mudah saja sih. Sebenarnya juga ada cara lain, yaitu dengan melepas baut tusuk sate ya kawan. Itu bisa lebih mudah nyopot noken asnya, tapi pembongkarannya juga lebih banyak, jadi saya lebih cocok pakai cara ini. Setelah semuanya terpasang, kemudian kita coba hidupkan motornya kawan. Kita coba hidupkan, dan beberapa kali ini starternya sudah terasa enteng ya kawan, dan kick starternya pun juga lebih enteng dari sebelumnya. Oke, demikianlah tutorial yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.